Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai netizen, Kominfo TV kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik seputar kegiatan pemerintah Kota Gorontalo yang terjadi sepekan terakhir dan telah kami rangkum dalam Kilas Sepekan bersama saya Ajeng Muwadah. Netizen Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Gorontalo menggelar pelatihan imam dan khotib angkatan kedua. Pelatihan ini dibuka Wali Kota Gorontalo Marten Taha. Wali Kota berharap generasi imam dan khotib pada pelatihan ini dapat berguna di tengah masyarakat. Wali Kota Gorontalo Marten Taha membuka pelatihan imam dan khotib angkatan kedua di mana angkatan pertama telah dilaksanakan sebelum bulan Ramadan. Setelah mengikuti pelatihan ini, Wali Kota berharap imam dan khotib dapat memberi manfaat di tengah masyarakat. Wali Kota menyampaikan imam dan khotib merupakan keahlian profesi yang patut dihargai. Sesuatu yang profesional harus dihargai sehingga itu betul-betul menjadi profesi yang memang digeluti. Jadi setiap profesi itu, kalau kita menghargai setiap profesi, maka profesi itu akan berkembang dengan baik dan akan bisa memberikan manfaat yang makin lebih baik kepada warga masyarakat. Untuk bab metode ini ya patah kalau patah foto mas, terima kasih ya. Bagaimana bisa berkembang? Kalau memang tiap paling bawah tiap ubiah pakai metode banyak ya. Apa yang paling mana itu? Kalau dia lo namanya dia itu kan lo nanam itu motor dan lo tulangan bensin dia tulangan tahu bos ya. Nah dengan cara-cara seperti itu saya kira orang yang memudahkan. Artinya itu adalah sebuah penghargaan terhadap profesi. Bukan kita memberi sedekah itu karena dia, tapi profesinya yang kita hargai, keahliannya, keterampilan dan pengetahuan yang dia miliki yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Nah itulah yang kita hargai. Nah dengan penghargaan itulah maka dia akan berkembang dan profesi ini akan digeluti dan diminati oleh setiap orang. Bahwa dia harga profesi ini oleh wah kata. Beda ini mau dia mau nama karena motor rusak. Terpaksa harus berbohong kan? Padahal dia punya motor. Cuma karena ke bulan lalu ini nanti mau patah. Apa ini mau loh yang itu dia kan seperti itu. Artinya profesi orang kita harus hargai dan disitulah kehidupan orang modern Bapak dan Ibu sekalian. Setiap profesi, kalau kita menghargai setiap profesi orang, maka profesi itu akan berkembang dan akan mendapat tempat yang terbaik, terhormat di mata orang juga. Jadi jangan anggap bahwa imam dan khotib itu hanya kerja bakti saja. Netizen menghadapi lonjakan tak terduga kasus COVID-19 di Gorontalo. Pemerintah Kota dan Provinsi Gorontalo telah meninjau ketersediaan sarana dan prasarana. Setelah meninjau ketersediaan sarana prasarana rumah sakit, Wali Kota dan Gubernur Gorontalo juga meninjau ketersediaan lahan pemakaman. Wali Kota Gorontalo bersama Gubernur telah meninjau ketersediaan SDM, fasilitas, sarana prasarana Rumah Sakit Alwi Sabu dan Rumah Sakit Otanaha. Tempat tidur, obat-obatan, oksigen, dan pendukung lainnya di kedua rumah sakit ini telah siap. Bahkan lahan pemakaman juga tersedia. Menurut Wali Kota Marten Taha, hal ini disiapkan untuk mengantisipasi hal yang tidak terduga jika terjadi lonjakan COVID-19 di Gorontalo. Semua persiapan kita di dalam menghadapi adanya lonjakan kasus COVID di Kota Gorontalo ini, mulai dari semua pihak, mulai masalah SDM, ketersediaan sarana prasarana, fasilitas, baik itu rumah sakit, tempat tidur, obat-obatan, dan tenaga kerja kesehatan, dan juga tidak lepas apa yang disebut dengan tempat pemakaman. Karena kita tidak tahu di mana
akan muncul hal-hal yang kita semua tidak harapkan, tetapi kita harus siap. Makanya Pak Gubernur meninjau sini lahan pemakaman yang sudah disiapkan di Kecamatan Cibatangan ini. Ya alhamdulillah tanahnya siap sedia, walaupun ada sebagian yang masih bermasalah yang digugat. Padahal Pemkot sudah bayar sebagian dan sebagian juga sudah dibayar oleh pemerintah provinsi. Tapi pada dasarnya bahwa kami dari pemerintah Kota Gorontalo sudah siap lahan untuk siap jika ada jenazah-jenazah yang akan dikebumikan sini. Di sini sudah ada 6 jenazah. Netizen Wali Kota Gorontalo menyerahkan bantuan cadangan pangan dan kios pangan kepada masyarakat di 5 kelurahan. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat pada kondisi sangat urgent. PPKM Mikro salah satu pilihan sangat urgent pada situasi saat ini. Kepala Dinas Pangan Kota Gorontalo Fitria S. Bagu mengatakan, ada 6 kelurahan di Kota Gorontalo yang agak rentan terhadap kondisi pangannya. Bagian cadangan pangan yang biasanya itu dilakukan pada kondisi-kondisi yang sangat urgent. Misalnya ada bencana banjir, ada bencana lainnya yang biasanya terjadi pada suatu daerah, maka cadangan pangan ini akan dikeluarkan. Nah, untuk Kota Gorontalo, kondisi PPKM pada kondisi terkini pada COVID-19 ini kami anggap sebagai suatu kondisi yang bisa menjadi dasar untuk mengeluarkan cadangan pangan ini bagi masyarakat. Dalam kajian kami ada 6 kecamatan di Kota Gorontalo yang memang masih dalam kondisi agak rentan karena kondisi pangannya. Ada 400 orang kepala keluarga penerima manfaat bantuan cadangan pangan dan 9 kios pangan. 50 orang menerima secara tatap muka di Bandayo Loyiladia. Selebihnya pihak kecamatan yang akan menyerahkan kepada penerima manfaat. Setelah menyerahkan bantuan secara simbolis, Wali Kota Marten Taha menyampaikan, cadangan pangan ini samping ditetapkan dengan peraturan pemerintah dan Menteri Pertanian tentang penetapan jumlah cadangan pangan atau cadangan beras pemerintah daerah, maka pangan yang ada untuk menjaga agar masyarakat kita tetap beroleh makanan dalam situasi dan kondisi apapun. Maka kewajiban pemerintah untuk mencadangkan, untuk mempersiapkan pangan ini dan dibagikan kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Nah, sesuai hasil data yang ada di wilayah Kota Gorontalo, ada sekitar 400 kepala keluarga yang berasal dari berbagai kelurahan di Kota Gorontalo ini yang berhak menerima bantuan cadangan pangan ini, dan 9 berapa masuk ke kecamatan 9 kios yang betul-betul menjual pangan itu memperoleh bantuan untuk kemudian menjadi bahan untuk mengisi kios tersebut. Netizen Wali Kota Gorontalo Marten Taha melantik dan mengukuhkan pejabat tinggi Pratama. 3 pejabat dilantik dan 4 pejabat dikukuhkan dalam jabatannya. Pelantikan berlangsung secara virtual pada Jumat 16 Juli 2021 di Bandayo Loyiladia. 1. Nuryanto AK MXDev. Usai melantik dan mengukuhkan, Wali Kota mengatakan menduduki jabatan eselon 2 pejabat tinggi Pratama sangat tidak mudah karena prosesnya yang panjang dan lama, ungkap Marten Taha. ASN itu untuk menjadi seorang ASN. Nah, sudah membina karir dengan sedemikian rupa, dia membina karir mulai dari pejabat biasa atau sekarang disebut pelaksana, kemudian masuk ke pejabat eselon 4, kemudian 3, 2, sampai 1. Itu bukan hal yang mudah, memerlukan talenta,
yang saya kira harus ditekuni oleh setiap aparatur sipil negara. Sekarang untuk menjadi seorang pejabat pimpinan tinggi Pratama atau eselon setingkat eselon 2 A maupun 2B itu juga tidak semata-mata pangkat golongannya sudah memenuhi syarat kemudian dia langsung diangkat. Harus melalui suatu proses, melalui seleksi yang dilaksanakan, kalau istilah umumnya dilelang atau dilakukan seleksi job bidding. Dilelang ini jabatan. Siapa yang berminat, yang memenuhi syarat silakan mendaftar. Kemudian ada satu tim yang akan melakukan seleksi, mulai dari rekam jejaknya, kemudian tes wawancaranya, tes wawasan kebangsaannya, tes kompetensi bidangnya, dan penelusuran, tracking and tracing. Bukan hanya di COVID ini bisa kita tracking. Wali Kota Marten Taha berpesan kepada pejabat yang dilantik untuk memegang teguh sumpah jabatan dan fakta integritas. Bersyukurlah saudara sekalian ini bisa menjadi pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat eselon 2, yang tentunya hal ini bisa nikmat, bisa juga sengsara, tergantung sumpah yang dibawakan tadi harus dilakukan dan fakta integritas tadi. Sebab kita saksikan juga tidak sedikit, yang namanya tidak sedikit berarti banyak, orang-orang yang tersandung karena jabatan. Baik mulai dari menteri, kepala daerah, pejabat, eselon 1, 2, 3, sampai tingkat bawah, bahkan sebagai pegawai biasa. Banyak yang tersandung juga karena jabatannya. Maka oleh karena itu, kalau kita jalankan atau kita patuh pada sumpah yang diucapkan serta fakta integritas yang ditandatangani, insya Allah kita bisa terhindar dari berbagai hal yang akan menjerumuskan kita ke hal-hal yang kita tidak inginkan. Netizen Wakil Wali Kota Gorontalo Rian F. Kono memasangkan selempang pada pembukaan pemilihan Duta Genre tahun 2021. Usai memasangkan selempang, Wakil Wali Kota memberi materi tentang keluarga keren dan keluarga sehat. Selama 4 hari dari tanggal 14 hingga 17 Juli, kegiatan pemilihan Duta Genre diselenggarakan oleh perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo yang diikuti oleh kota dan kabupaten. Dalam materinya, Rian Kono memberikan pendidikan konseling tentang bagaimana kehidupan berkeluarga dan juga generasi berencana. Saya memberikan akses informasi, pendidikan konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga dan generasi berencana. Itu 3 intinya. Jangan seks pranikah. Ini saya rasa sudah jelas aturannya di agama bagaimana. Tidak perlu saya masuk lebih dalam. Pernikahan ini membutuhkan perencanaan yang matang. Yang tadi panjang lebar saya menjabarkan. Kemudian no nafsa, no narkotika, dan zat terlarang. Apakah ini pengaruh lingkungan? Apakah pengaruh pekerjaan? Tadi saya pesan, pokoknya jangan. Karena itu menyangkut masa depan teman-teman sekalian. Dan saya percaya teman-teman sekalian di sini hidup jauh dari nafsa itu. Netizen, itulah rangkaian Kilas Sepekan Kominfo TV. Saya Jeng Mawada pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.